Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala SD Negeri Widara Payung 03 yang saat ini sedang ada kegiatan di luar sekolah. Yang saya hormati Bapak Sutrisno selaku calon guru penggerak serta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Widara Payung 03. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini merupakan salah satu bagian dari proses belajarnya calon guru penggerak, Bapak Ibu. Jadi kami berterima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, ini termasuk mensukseskan program belajarnya Pak Sutrisno di kegiatan PGP Angkatan 10. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini nanti akan ada sesi diskusi. Diskusi ini hanya mendiskusikan tentang visi sekolah, menyelaraskan dengan cita-citanya Bapak Ibu sebagai warga sekolah. Visi tersebut selaras atau belum, seperti itu ya. Dan diskusi ini bukan mengarah ke atau mengubah visi sekolah itu mboten nggih, tapi hanya menyelaraskan. Nah, Bapak Ibu, untuk rangkaian kegiatan hari ini nanti diskusi akan dipandu oleh Bapak Sutrisno selaku CCP yang akan mengantarkan nanti tujuan diskusinya, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, dilanjutkan dengan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah, serta yang terakhir penutup. Nah, Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan diskusi pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan diskusi kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya sebelum Bapak Sutrisno, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya sudah berbicara panjang lebar tapi belum memperkenalkan diri nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengenal saya. Orang kita kenalnya kayak PPN Pak Trisno kayak gitu nih. Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tias, Bapak Ibu ya. Di sana ada tulisannya nih. Nama saya Tias Yuminovitalia. Saya di sini biasa dipanggil Tias nih Bapak Ibu karena nama depan. Dan biasanya kan orang paling mudah memanggil nama depan ya Bapak Ibu. Nah, tapi saya itu sebenarnya panggilannya Novi Bapak Ibu. Makanya kalau dengan lihat Bapak nama saya ini di sini Novi Bapak Ibu. Cuman karena di lingkungan kerja itu biasanya orang lebih mudah memanggilnya nama depan. Dan kebetulan kalau saya di SMA, bendahara saya juga namanya Novi. Kan nggak mungkin manggilnya Novi kuadrat kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi kalau itu
kok apa namanya beda gitu ya. Jadi nama saya Tias Siwinovitalia. Nah, saya dari kecil biasa dipanggil Novi, tapi banyak juga kayak teman sekolah, teman kerja itu kan biasa memang lebih mudah manggilnya depannya gitu ya. Depannya namanya Tias nih Bapak Ibu. Nah, sehari-hari saya bertugas di SMA Negeri 1 Binangun. Pada kesempatan kali ini saya ada di depan Bapak Ibu dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengajar praktiknya Pak Sutrisno. Nah, insya Allah saya masih wiramiri di SD Widara Payung Wetan 03 nanti sampai 5 bulan ke depan kan ya. Dan jadi pendampingan individu itu 6 kali Bapak Ibu ya. Ini sudah yang kedua kalinya. Dan pendampingan individu yang kedua ini yang istimewa Bapak Ibu karena ini menghadirkan warga sekolah ini. Jadi di pendampingan individu yang pertama dulu ya saya hanya membantu perkembangannya Pak Sutrisno, jadi hanya ngobrol-ngobrol sama Pak Sutrisno dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang kedua ini adalah karena kita mau mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kiranya sudah cukup ya saya perkenalannya, mari kita lanjutkan ke acara intinya yaitu diskusi visi dan misi. Sebenarnya saya tuh deg-degan Bapak Ibu ini megang mic warnanya merah, serasa jadi Nela Karisma saya ya. Nah, kan mic-nya merah ya. Nah, ini kenapa perkenalannya belum? Oh, perkenalannya belum lengkap Pak. Oh, baru nama saja ya. Nama sama teman-teman sudah Bapak Ibu. Kalau alamat saya jauh Bapak Ibu ya, saya rumah di Purworejo. Nah, sementara di sini jadi kontraktor Bapak Ibu. Saya kontrak di Danasri. Ya, di Danasri saya sudah menikah, punya anak 4, mau 5 Bapak Ibu ya, mau 5 alhamdulillah ini. Banyak anak banyak rezeki katanya. Anak saya masih kecil-kecil, jadi yang pertama baru MTS, kemudian MI, kemudian TK, sama belum sekolah, dan ini OTW 5. Mungkin itu nggih Bapak Ibu cekap nggih. Sampai terima kasih sebelumnya ya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Nah, untuk selanjutnya mau diskusi sebelumnya akan dipimpin oleh Bapak Sutrisno. Oke, terima kasih Ibu Tias Siwinovitalia MPD selaku pengajar. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Tias Siwinovitalia MPD selaku Bapak Kepala Sekolah, saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati, teman-teman dari SD Negeri Widara Payung 3 yang saya banggakan, sekaligus dalam hal ini saya mohon bimbingan doa dan restu untuk kelancaran. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka kegiatan pendampingan individu dari 2 diskusi visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri Widara Payung Wetan 03. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita nantikan yang mulia. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Ibu Tias Siwinovitalia selaku pengajar praktik, bahwa saya di hari ini adalah menyampaikan
melakukan diskusi bersama Bapak Ibu guru hebat yang tentunya nanti akan menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih baik lagi. Langsung saja saya Sutrisno SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Cilacap, yang insya Allah akan berlanjut nanti di beberapa bulan yang akan datang dengan beberapa agenda pendampingan yang lain hingga nanti selesai dan lulus. Langsung saja di depan sudah ada slide terkait dengan pendampingan individu, diskusi visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah SD negeri Bidara Payung Wetan 03. Nah, di sini saya paparkan ada puisi dari beliau karya Insinyur Soekarno, Presiden pertama. Aku melihat Indonesia. Sedikit saya mencoba untuk membacakan dari puisi karya Bung Karno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian tadi terkait dengan puisi dan karya beliau Insinyur Soekarno. Saya yakin dari hal ini kita bisa belajar coba Bapak Ibu, dari apa yang mungkin saya sampaikan dan apa yang juga dipaparkan terkait dengan puisi karya Soekarno, Insinyur Soekarno, menurut Bapak Ibu ini tanggapan Ibu bagaimana? Ya, silakan Ibu Wani.
Terima kasih atas waktunya. Untuk puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Ibu Soekarno, di situ saya melihat isinya itu seputar tentang apapun perubahan yang terjadi, yaitu perubahan yang terus-menerus, tetaplah kita itu Indonesia. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ya, terima kasih ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau Bening, bahwa puisi ini mencerminkan Indonesia, mau seperti apapun ya, mau seperti apapun, dengan kondisi apapun, kita itu Indonesia. Selanjutnya dari visi apa sih itu sebenarnya? Bahwa visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai dari suatu lembaga atau organisasi. Visi merupakan suatu gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisan tentang tujuan utama suatu organisasi. Visi berisi pikiran-pikiran atau gambaran masa depan yang ingin dicapai. Visi di dalamnya ada pernyataan jelas dan menjadi arah suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya kita belajar tentang profil pelajar Pancasila. Saya yakin di SD Negeri Widara Bayangkara 03 ini, meskipun di kelas 6 dan kelas 3 belum sepenuhnya untuk kegiatan pada kurikulum merdeka, namun saya yakin sudah menerapkan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah memahami terkait dengan apa sih profil pelajar Pancasila. Sering dinyanyikan oleh anak-anak dan bahkan sambil diperagakan dengan sukaria atau dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia. Harapannya adalah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan bahagia, tidak ada tekanan, tidak ada beban. Harapannya itu. Kita lanjut. Gambaran murid di masa depan. Kita memiliki gambaran murid di masa depan. Itu seperti apa? Penerapan dalam profil pelajar Pancasila, nilai tentang religius. Saya yakin di sini ada beliau Bapak Guru Agama yang tentunya seringkali memberikan pemahaman, memberikan penjelasan terkait dengan tingkat religius anak itu seperti apa dan bagaimana. Religius adalah sikap yang bisa memberikan dasar bagi keyakinan dan perilaku moral. Ini penting sebagai bahan dasar, sebagai dasar kemajuan tingkat pendidikan. Yang terpenting adalah dasarnya adalah moral. Bapak guru dan ibu guru hebat. Selanjutnya kita lanjut ke mandiri. Mandiri adalah suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. Hal ini seringkali mungkin anak-anak juga ada yang masih belum melakukan hal yang demikian atau hal yang dimaksudkan atau keinginan-keinginan yang baik. Nah, kemudian berproses. Hal ini juga kita lanjut dan berproses untuk kegiatan tentang meningkatkan kemandirian peserta didik. Kemudian kita lanjutkan belajar Pancasila tentang bernalar kritis atau berpikir kritis. Di sini berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta dan membentuk penilaian. Kemudian yang berikutnya tentang kreatif. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang tersedia. Nah, yang era sekarang ini ketika kita berpikir kritis, kreatif, inovatif, ini adalah satu rangkaian bahwa seseorang ketika sudah berpikir kritis,
kemudian kreatif, mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Begitu juga peserta didik demikian. Guru juga sama, bahwa ketika kita sudah mempunyai pola-pola yang berbeda, yang tidak umum, tapi masih lazim dalam konteks pendidikan. Hal ini adalah satu rangkaian gitu, tentang berpikir kritis, kreatif, inovatif. Selanjutnya tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang diinginkan adaptif. Adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau perkembangan zaman. Dengan perkembangan zamannya, peserta didik kita selaku guru juga mampu menyesuaikan, mampu melakukan apa sih tentang perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, apalagi dalam konteks pendidikan ini sangat penting sekali karena di era sekarang di abad 21 ini kalau dikatakan adalah di dunia yang memang serba canggih, di dunia yang memang semuanya boleh dikatakan ada ya, boleh dikatakan kita mau belajar apapun itu pasti bisa, karena memang teknologi dan perkembangan zaman yang sekarang sudah jauh berbeda dengan era tahun yang guru itu sebagai fasilitator mengatur sumber dan fasilitas yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran. Jadi kita selaku guru itu memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Lanjut untuk berikutnya terkait dengan melengkapi kalimat rumpang. Nanti saya sedikit saya bagikan terlebih dahulu, kemudian saya lakukan penjelasan. Ini ada kalimat perumpang, kami bisa sambil disimak. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan melengkapi kalimat rumpang. Dari ada beberapa kalimat rumpang yang disajikan di situ, silakan sambil disimak Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ini yang maksudnya mungkin yang bagaimana, jadi keinginan, memimpikan keinginan nanti murid-murid kita itu seperti apa, ya. Kedepannya ini mau seperti apa yang kita inginkan? Biasa-biasa saja, apa luar biasa, apa umum dan sebagainya, ya. Ini terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila ini sudah sesuai atau belum dengan kondisi keadaan atau yang ada di SD Negeri Garapan Teknologi. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid ini itu apa? Murid ini adalah, sini ada, silakan nanti diisi, ya. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik, mengutamakan apa yang utamakan. Kalimat rumpang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini tentang apa? Ya. Kemudian berikutnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk ya. Kemudian kalimat rumpang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa visi sekolah. Nah, kalau di SD Negeri Widyara PPT 03 ini visinya apa ini Ibu
Bapak Ibu guru hebat, ada yang mungkin masih ingat visi sekolah SD Negeri Widara Pemetaan 03, masih ingat? Ya, masih baik. Ya, apa Ibu, Bapak? Ya, silakan bisa disampaikan. Terselenggaranya pelayanan pendidikan yang prima untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Itu visinya. Oke. Baik, itu visinya. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah itu sendiri? Jika ada, nanti bisa dituliskan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid di sekolah kita? Nah, nanti coba selaraskan. Jika iya, apa saja? Silakan tuliskan masukan-masukan Bapak Ibu agar selanjutnya dapat disusun menjadi kalimat visi. Jadi nanti Bapak Ibu ini sambil berpikir tentang apa sih visi dari SD Negeri kita, apakah ini sudah disesuaikan atau perlu ditambahkan atau bagaimana, dan silakan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu mengisi apa yang tadi sudah saya sampaikan atau yang saya berikan tadi terkait dengan melengkapi kalimat rumpang. Cita-cita untuk murid. Silakan bisa untuk melakukan diskusi. Ya, silakan di lembaran itu, ya, lembaran yang sudah saya berikan tadi. Oke. Ya, silakan bisa berdiskusi sama yang lain. Oke.
Sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai silakan nanti boleh dibacakan hasil. Misalnya ini ada Ibu Laso terkait dengan kali apa? Ya, misalnya nomor 1 itu ada kalimat penumpang cita-cita untuk murid yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik. Silakan untuk disampaikan Ibu Laso. Ya, saya akan mencoba untuk kalimat depan yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yaitu kita memimpikan murid-murid yang religius, karena agama itu merupakan dasar bagi generasi untuk selanjutnya. Kita memimpikan murid-murid yang religius, yang mandiri, juga cara berpikirnya itu berpikir kritis dan kreatif, kolaboratif, juga harus komunikatif dan adaptif sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Kira-kira. Oke, cukup. Ada lagi Bu? Oke, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih ya. Beliau menyampaikan apa sih sebetulnya tadi? Nah, diselesaikan kalimat penumpang yang pertama. Nah, kita lanjut untuk yang berikutnya, yang kedua, Ibu Ika Nur Hasanah selaku guru kelas 6. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk jawaban saya yang kedua yaitu bahwa murid itu mempunyai sesuatu yang unik dan memiliki potensi masing-masing yang berbeda antara karakteristik murid yang satu dengan yang lain. Sesuatu yang unik itu yaitu kemampuan anak, karena kemampuan anak itu satu dengan yang lainnya berbeda. Karena di sini kemampuan anak dari kita itu termasuk SD inklusif yang notabene banyak anak yang berkebutuhan khusus, sehingga di sini kita gali yang unik yang tidak dimiliki oleh peserta didik yang lain, yang nantinya akan memberikan potensi masing-masing kepada anak peserta didik itu untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Sedikit ya, apa yang disampaikan memang benar bahwa di sini bahwa di SD Negeri Mitra Wetan nomor 3 memang SD inklusif, tapi nggak tahu ini ranah dari hal ini memang tidak ada panduan penilaian khusus. Sejauh ini itu sama ya, berarti sama penilaian dengan peserta didik yang lain. Yang berikutnya silakan. Boleh, monggo. Ya, boleh. Sultano. Ya, terkait dengan kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ya, oke. Di sekolah kita utamakan PDPT. Nah, yang kita utamakan adalah pembelajaran yang mengedepankan karakter, meningkatkan religius pada anak, karena untuk karakter akhlak yang baik itu akan lebih unggul daripada pengetahuan yang tinggi. Terima kasih. Ya, cukup. Ada lagi? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk beliau Pak Sutarno. Ya. Berikutnya ya, boleh kita boleh silakan. Kalimat penumpang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu adalah rumah kedua bagi mereka untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik dan mengembangkan potensinya. Cukup? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Nah, selanjutnya silakan. Boleh, Bu Guru, boleh.
dari sekolah ini paham bahwa kalimat yang kelima ya. Kalimat yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Untuk melengkapi kalimat rumpang ini ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Cukup? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk beliau Sri Utami, guru kelas 2. Selanjutnya Ibu Guru Bening, guru kelas 4. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab kalimat rumpang yang ke-6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, kami paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Mereka dapat meneruskan. Mereka itu adalah generasi-generasi emas yang bisa menentukan nasib bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Guru Bening. Ya, dari apa yang ya, dipaparkan tadi atau yang disampaikan dari semua kalimat rumpang yang dituliskan, apakah tadi sudah selaras atau sesuai dengan visi dari visi sekolah tadi? Nah, ini kalau memang ingin menambahkan atau disesuaikan juga boleh. Kemudian apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid di sekolah kita? Jika iya, apa saja? Silakan dituliskan masukan-masukan yang sekiranya Bapak Ibu pahami dan untuk selanjutnya dapat disusun menjadi kalimat visi. Nah, pendapat Bapak Ibu guru hebat, silakan. Apakah dari pertanyaan yang tadi dipaparkan itu sudah selaras atau mungkin sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid di sekolah kita? Silakan, bisa ada yang menanggapi. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi boleh. Iya. Boleh. Iya, silakan Ibu Guru Ika. Iya, boleh. Ya. Kalau mohon maaf untuk pendapat saya, untuk yang pertama visi dan misi untuk SD Wira Payung Wetan yang sudah ada mungkin akan ditambahkan sedikit karena kita di sini terselenggaranya pelayanan, cuma pelayanan gitu kan. Sedangkan di sini untuk kalimat rumpang gitu. Kalau ya silakan juga dilanjutkan. Oh iya. Visi yang untuk SD Wira Payung Wetan 3 yang sudah ada itu terselenggaranya pelayanan pendidikan yang prima untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Di sini kalau menurut saya itu cuma terselenggaranya pelayanan pendidikan. Kalau kita gali lagi untuk namanya kurikulum merdeka itu mewujudkan murid yang berkarakter cerdas dan adaptif, inovatif, komunikatif di era globalisasi yang sekarang ini. Kalau menurut saya visi perubahannya itu harus ada untuk menjadikan SD Wira Payung Wetan 3 ini maju
dalam pelayanan, dalam segala hal untuk mencetak sumber daya manusia yang nantinya akan sesuai dengan misi kita, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Nah, untuk dari saya mungkin ada sedikit penambahan dari visinya kita yang selama ini. Mungkin dari Bapak Sutrisno selaku CGP, selanjutnya untuk namanya PR kedepannya untuk merubah namanya visi misi dan untuk merubah namanya apa yang sudah berjalan selama ini. Untuk guru hebat, guru penggerak yang selanjutnya akan menjadi panutan bagi guru-guru yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pendapat dari Ibu Guru Ika, ya betul sekali. Ketika memang dari visi yang memang belum sempurna kita sempurnakan, boleh diganti atau boleh ditambahkan berarti yang terkait dengan visi sekolah itu sendiri. Jadi masukan ya usulan bahwa ketika memang nanti dianggap ini bahwa memang lebih baik lagi dengan visi yang perlu adanya sebuah perubahan yang baik, pembiasaan baik ini, saya yakin kedepannya akan menjadi hal yang lebih baik lagi terkait dengan apa itu profil belajar Pancasila itu sendiri yang mencakup secara keseluruhan dari pembiasaan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan berpendapat. Monggo yang lain. Ya, silakan ada yang punya pendapat lain? Tidak? Kalau tidak ada, cukup berarti ya. Terkait dengan ini berarti masih selaras, namun perlu ada penambahan atau ditambahkan karena konten dan konteksnya terkait dengan peningkatan. Nah ini apa nanti berarti tingkat peningkatan di sekolah ini kegiatannya apa saja ini? Mungkin dari guru agama ya silakan bisa menambahkan apa sih sekiranya yang bisa meningkatkan dari aspek yang tadi diusulkan gitu. Peningkatan yang mungkin lebih baik lagi seperti apa, mungkin program-program di sekolah ini apa sih sebetulnya yang akan kita lanjutkan, program yang mungkin belum ada gitu. Silakan Bapak Sutarno. Iya, melihat visi ya. Tadi untuk visi SD Bintara Panyamatan 3 kan terselenggaranya pelayanan pendidikan yang prima untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Nah, di situ kan untuk mencapai titik itu, untuk mencapai anak yang cerdas, sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia. Ini kan menjadi tugas bagi kita semua selaku guru Bapak dan Ibu guru semua ya, khususnya SD kita, untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin dengan tambahan kayak kegiatan-kegiatan
ekstrakurikuler, tambahan yang lain yang meningkatkan motivasi anak, membangunkan pola berpikir kritisnya anak, kemudian pembentukan karakter yang baik melalui percontohan oleh bapak dan ibu guru. Nah, dari semua itu nanti akan ditiru oleh anak. Nah, hasil tiruan itulah yang akan menjadi siswa yang lebih baik lagi, seperti itu. Karena anak itu sendiri suatu saat adalah generasi penerus kita, generasi penerus bangsa, bahasa lain agen of change, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap. Saya Tadi disampaikan agen of change bahwa yang sudah berjalan di SD Negeri Bintara Penyamatan 03, bacaan Asmaul Husna, doa harian, kemudian kegiatan sholat berjamaah, dan tadi ada mungkin keinginan-keinginan yang lain terkait dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas peserta didik itu sendiri dengan berbagai macam ekstrakurikuler. Yang kalau di sini untuk pojok baca ini perlu juga ditingkatkan terkait dengan pojok bacanya, meningkatkan pojok baca yang saat ini mungkin ada beberapa kalau sudah mulai tes anak-anak juga enggan untuk membaca biasanya ya. Kemudian sudah ada buku literasinya juga kadang-kadang ada anak yang tidak mengisi karena memang jarang untuk membaca. Nah ini yang perlu ditingkatkan pojok bacanya agar meningkatkan ya paling tidak literasi dan numerasinya itu bisa meningkat. Dari hal itu dari kolaborasikan dengan berbagai macam kegiatan dari ekstrakurikuler pramuka yang insya Allah nanti ini ada juga ekstrakurikuler KMR di SD Negeri Bintara Penyamatan 03 untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan pribadinya, terkait dengan cara penolong, cara yang lain, atau mungkin menjaga kesehatan yang lebih baik lagi. Nah ini banyak istilahnya banyak PR atau banyak yang memang perlu kita sikapi bersama dan kita tindak lanjuti kegiatan-kegiatan yang positif. Saya yakin dari kesemangatan Bapak Ibu guru hebat ini terwujud apa yang menjadi cita-cita dari visi dari sekolah kita SD Negeri Bintara Penyamatan 03. Mungkin itu saja kiranya demikian yang dapat kita selesaikan atau yang dapat saya sampaikan. Saya yakin banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak yang mungkin belum sempurna Ibu. Jadi mohon maaf, mohon bimbingannya, mohon ya apa yang nantinya kurang ya silakan nanti bisa ditegur atau mungkin diberikan motivasi kembali. Itu saja, mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah diskusi berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berperan serta dengan aktif untuk mengikuti diskusi kali ini. Dan Bapak Ibu dari hasil diskusi tadi kan sebenarnya tadi kalau dibacakan satu persatu dari 6 kalimat terutama kan cukup lama ya, dan mungkin ide-idenya juga berbeda karena memang waktu kita juga terbatas ya Bapak Ibu. Nah mungkin kegiatan diskusi ini bisa menjadi forum diskusi yang lebih dalam lagi nanti bersama tim sekolah ya, terutamanya kalau ada Bapak Kepala Sekolah, karena bulan hari ini juga Bapak Kepala Sekolah tidak ada di sekolah. Nah, terkait visi ini ya Bapak Ibu, visi itu sebenarnya masih selaras dengan cita-citanya warga sekolah. Kemudian
sudah mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila, karena sekarang tujuan akhir pembelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini visinya tetap tidak dirubah, tapi yang dirubah adalah misinya. Jadi untuk mewujudkan suatu visi itu butuh yang namanya misi. Kemudian misi dijabarkan dalam program kegiatan sekolah. Ada rencana kegiatan tahunan, ada rencana kegiatan yang jangka menengah 4 tahunan ya, atau RKJM. Nah, itu setiap tahun memang sebaiknya visi itu dikaji, tidak harus dirubah, tapi setiap tahun itu hendaknya untuk dikaji ulang. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, kurikulum aja berubah, masa visinya dari tahun 90 sama terus gitu kan. Nah, jadi perlu adanya pengkajian ulang. Kalau memang visinya masih selaras, maka visinya tidak berubah. Tapi saya yakin misi dan programnya pasti ada yang berbeda gitu, mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan dari hasil diskusi kita hari ini nanti akan menumbuhkan ide-ide baru dan semangat baru untuk SD Negeri Widara Payung Wetan 03 ini melakukan perubahan dan perbaikan. Dan khususnya ini nanti akan menjadi ide buat Pak Sutrisno. Ini karena ke depannya jadi petugas dalam guru penggerak itu berkesinambungan dari modul 1.1 sampai nanti terakhir itu modul 3.3, semua itu ada 10 modul. Itu nanti berkesinambungan Pak. Setelah nanti di akhir itu kan Jiran harus membuat program yang berdampak pada murid. Nah, sekarang Jiran sudah mulai bajang ya, tapi mungkin yang disusun kemarin kan belum dapat ide dari banyak orang. Nah, nanti kalau sudah ini tahu, oh iya, memang di sekolah saya itu harusnya ada peningkatan dalam hal ini yang selaras dengan visinya sekolah gitu ya. Nah, itu harapannya ketika menyusun program yang berdampak pada murid nanti itu sesuai dengan visinya sekolah Pak, sesuai dengan kebutuhannya sekolah juga, dan harapannya program tersebut itu bisa berkelanjutan, tidak hanya selesai di tugas guru penggerak saja. Nah, kalau misalkan tadi ekskul kan pramuka sudah ada, katanya nanti mau ada PMR ya, PMR mungkin UKS ya. Kalau di SD apa namanya PMR juga? PMR juga. Oh, oke. Jadi nanti kan biasanya kan kalau SD ada lomba dokter kecil gitu ya. Nah, kalau sudah ada ekskulnya kan ketika mau lomba, sudah materi dasar kan sudah tahu semua. Tapi kalau nggak ada ekskulnya kan memang ketika mau lomba harus ngajari dari dasar sampai materi-materi lomba, bahkan sampai praktek kan ya kalau dokter kecil ya. Jadi itu bagus sekali ya. Nanti materi dasarnya kan sudah dapat semua nanti di PMS. Dan kalau untuk SD yang mungkin semua anak itu butuhkan adalah pembiasaan pola hidup sehat, hidup bersih dan sehat ya. Itu kan harus. Nah, dasar-dasarnya kan mungkin nanti ada duta siswanya atau percontohannya mungkin dari anak-anak PMR-nya gitu kan, mensosialisasikan ke teman-temannya kan lebih efektif. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru kelas gitu kan mengampu bisa 20 sampai 25 anak gitu kan, masih kecil-kecil, untuk memandu gitu kan memang sulit ya. Nah, kalau sudah ada perwakilan yang menjadi contoh gitu kan lebih mudah. Jadi memang Bapak Ibu betul sekali tadi yang disampaikan bahwa karakter itu jauh lebih penting ya daripada tingginya ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, jadi memang pembentukan karakter itu juga sangat sulit Bapak Ibu. Kita sebagai guru berjuang mati-matian sendiri juga nggak bisa. Harus ada kolaborasi antara Bapak Ibu guru dengan juga dengan orang tua. Apalagi di SD itu kan
tidak full day school ya. Jadi waktu berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan juga cukup lama. Kalau yang full day kan mungkin dari pagi sampai sore di sekolah, di rumah malam kan tinggal tidur gitu ya. Nah, itu memang kalau yang full day school biasanya yang paling berpengaruh adalah pembiasaan di sekolah. Tapi kalau yang bukan itu tetap 50-50 lah Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah kita sudah ini pembiasaannya udah bagus, tapi di lingkungan rumahnya atau di lingkungan tempat tinggalnya masyarakatnya itu ya sewu kurang bagus gitu ya, pengaruhnya tetap ada gitu ke anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang penting bagaimana kita mengupayakan ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah usahanya. Kalau hasil itu kan kita serahkan pada yang di atas itu, tapi insya Allah yang namanya usaha pasti ada hasilnya gitu ya. Nah Bapak Ibu, demikian diskusi kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai ya rangkaian kegiatan kita. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, jika ada kata-kata yang kurang terkenal atau bahkan mungkin menyinggung hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi